праздником! С Днем Великой Победы! Ура! Di tengah memanasnya konflik antara Rusia dan Ukraina, dunia kembali diguncang oleh pernyataan keras dari para pemimpin negara besar. Situasi di Eropa Timur yang kian tak menentu ini rupanya tidak hanya memicu ketegangan di lapangan, tetapi juga mendorong munculnya komentar-komentar tajam dari para tokoh dunia. Di tengah suasana yang penuh tekanan tersebut, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menjadi sorotan berkat komentarnya yang tak biasa dan menuai kontroversi. Trump yang selama ini dikenal sebagai sosok yang tak pernah ragu mengungkapkan pendapat secara terbuka, belum lama ini kembali membuat publik terkejut. Di hadapan masyarakat luas, ia menyebut Vladimir Putin benar-benar gila. Selain itu, Trump juga menegaskan bahwa dirinya sedang mempertimbangkan penerapan sanksi baru terhadap Moskow sebagai bentuk respon atas perkembangan terbaru dalam konflik Rusia dan Ukraina. Pernyataan keras Trump itu dilontarkan menyusul serangkaian serangan udara besar-besaran yang dilakukan Rusia ke wilayah Ukraina. Dalam 3 malam berturut-turut, serangan udara tersebut mengguncang berbagai kota di Ukraina dan menarik perhatian dunia internasional. Trump pun memilih untuk mengungkapkan pendapatnya tepat setelah serangan-serangan ini terjadi, menandakan betapa seriusnya eskalasi konflik yang sedang berlangsung. Menanggapi sorotan dari Trump, Presiden Rusia Vladimir Putin juga tak tinggal diam. Dalam sebuah sesi tanya-jawab, Putin menegaskan bahwa konflik ini bukanlah ulah Rusia semata. Ia menyebut bahwa Ukraina justru memainkan peran penting dalam memulai ketegangan, bahkan berusaha membentuk opini publik seolah-olah Rusialah yang sepenuhnya bersalah. Putin menambahkan bahwa pihaknya selalu berusaha mengambil langkah terbaik, tetapi jika kepentingan Rusia diganggu, maka tak segan-segan mereka akan memberikan perlawanan yang keras. Di sisi lain, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov turut memberikan tanggapan atas pernyataan Trump. Alih-alih tersulut emosi, Peskov justru mengucapkan terima kasih kepada rakyat Amerika Serikat dan juga kepada Trump atas upaya mereka dalam mendorong terciptanya perdamaian. Namun ia juga memahami bahwa di tengah situasi yang sangat krusial dan penuh tekanan seperti sekarang, tak jarang reaksi emosional seperti yang ditunjukkan Trump bisa muncul dari siapa saja, termasuk para pemimpin dunia. Dengan situasi yang semakin panas dan pernyataan yang semakin tajam dari kedua belah pihak, pertanyaannya sekarang, seberapa besar dampak serangan udara yang dilakukan Rusia hingga Trump menyebut Putin sebagai sosok yang gila? Pada malam 26 Mei, bentrokan antara Rusia dan Ukraina kembali memanas lewat aksi saling serang menggunakan drone. Uniknya, serangan besar-besaran ini terjadi di tengah klaim Moskow yang menyebut sedang merancang proposal perdamaian untuk mengakhiri konflik. Sementara itu, militer Ukraina melaporkan bahwa Rusia menerbangkan puluhan drone ke sejumlah wilayah selama malam berlangsung. Di ibu kota Kiev, pasukan pertahanan udara mengaku berhasil menghentikan 43 drone, dengan rincian 35 berhasil ditembak jatuh, sedangkan 8 lainnya berhasil dialihkan dengan perangkat peperangan elektronik. Insiden semalam itu juga berdampak ke beberapa daerah. Gubernur Cherhilisak dari Dnipropetrovsk yang menyebutkan bahwa serangan drone menyebabkan kebakaran besar di area permukiman dan lahan pertanian. Tidak hanya di sana, Kherson yang terletak di selatan dan kerap menjadi target serangan juga kembali mengalami serangan pada pagi hari, yang menyebabkan sejumlah warga terluka. Serangan gelombang drone ini hanya berselang beberapa hari dari salah satu serangan udara terbesar yang pernah dialami Ukraina sejak konflik berlangsung. Pada Minggu malam, militer Ukraina menyebut bahwa Rusia telah melepaskan tidak kurang dari 355 drone hanya dalam satu malam. Angka yang sangat tinggi dan belum pernah terjadi sebelumnya sepanjang konflik. Dampaknya, menurut keterangan resmi, 12 orang menjadi korban dalam insiden tersebut. Rusia mengandalkan drone Shahid dalam operasi ini. Jenis drone ini terkenal karena kemampuannya menyerang secara masif dan efektif dalam mengacaukan sistem pertahanan lawan. Shahid dapat bertahan di udara cukup lama sambil mengamati target sebelum akhirnya melancarkan serangan dengan presisi. Secara jarak tempuh,
Shahid mampu mencapai sasaran yang sangat jauh dengan daya jelajah antara 1.000 hingga 2.500 km. Selain itu, Shahid juga dapat digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari pengintaian, penyerangan, hingga sebagai amunisi berkeliaran yang dapat menunggu di udara dalam waktu lama. Tak mengherankan bila Rusia sangat mengandalkan drone ini dalam serangan udara skala besar ke wilayah Ukraina. Rusia kemudian menegaskan bahwa aksi-aksi militernya merupakan balasan atas semakin seringnya serangan drone Ukraina yang menyasar warga sipil di wilayah Rusia. Moskow juga menuding pihak Kiev berupaya menggagalkan inisiatif perdamaian yang tengah diupayakan. Dalam pernyataannya, Kementerian Pertahanan Rusia menuduh Ukraina yang mendapat dukungan dari sejumlah negara Eropa telah melakukan langkah-langkah provokatif untuk menghambat proses negosiasi yang diprakarsai Rusia sendiri. Dalam laporan resminya, Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan bahwa pada hari Selasa lalu pasukannya berhasil menembak jatuh sekitar 99 drone milik Ukraina, termasuk 56 unit yang jatuh di wilayah Belgorod, daerah yang berbatasan langsung dengan Ukraina. Mereka juga mengklaim bahwa sepanjang 20 hingga 27 Mei, Pertahanan Udara Rusia telah mencegat lebih dari 2.300 drone Ukraina dengan 1.465 di antaranya jatuh di luar area konflik aktif. Di sisi lain, gerak maju pasukan Rusia dalam perebutan wilayah semakin nyata. Hingga hari Selasa, militer Rusia berhasil menguasai lebih banyak wilayah di Ukraina, sesuatu yang menandai kemunduran signifikan bagi pihak Kiev. Setidaknya, 4 desa di kawasan Sumy Timur Laut Ukraina kini telah berada di bawah kendali Rusia. Hal ini dikonfirmasi oleh Gubernur Sumy, Oleh Ryhorov, yang menyebut bahwa Novenke, Basivka, Veselivka, dan Suravka telah dikuasai Rusia, meskipun warga sipil dari desa-desa tersebut telah dievakuasi. Perkembangan situasi di lapangan yang makin mempersempit ruang gerak Ukraina mendorong Presiden Volodymyr Zelensky untuk mengeluarkan peringatan baru. Pekan ini, Zelensky mengingatkan bahwa serangan Rusia berikutnya kemungkinan besar akan menyasar wilayah Sumy, Kharkiv, dan Zaporizhia. Menurut laporan militer Ukraina, pasukan Rusia kini kerap melakukan serangan dengan kelompok kecil yang bergerak menggunakan sepeda motor, dilengkapi dukungan drone pengintai. Sementara itu, pihak Ukraina menegaskan bahwa mereka saat ini dalam posisi bertahan dan tengah fokus melakukan serangan balasan yang presisi terhadap titik-titik konsentrasi lawan. Dalam situasi perang yang belum juga mereda, hubungan antara Donald Trump dan Vladimir Putin semakin memperlihatkan ketegangan politik. Namun, perselisihan di antara kedua pemimpin ini bukanlah hal yang baru. Saling sindir dan adu pendapat sudah kerap mewarnai interaksi mereka selama bertahun-tahun. Pada satu kesempatan, Trump pernah mengakui Putin sebagai sosok pemimpin yang tangguh dan cerdas. Ia bahkan menyebut bahwa hubungan mereka sangat baik di masa jabatan pertamanya sebagai Presiden Amerika Serikat. Namun, sejak memasuki masa jabatan keduanya, sikap Trump terhadap Putin berubah drastis. Ia mulai melontarkan kritik tajam terhadap tindakan Putin dalam konflik Ukraina, yang menurutnya tidak masuk akal dan bisa saja berakibat fatal bagi Rusia sendiri. Sementara itu dari pihak Putin, hubungan dengan Trump dianggap pragmatis dan didasari rasa saling percaya. Putin bahkan pernah mendukung klaim Trump yang tidak terbukti bahwa dialah pemenang sah pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 2020. Putin menilai bahwa ia dan Trump selalu memiliki banyak topik penting untuk didiskusikan, mulai dari isu Ukraina hingga persoalan harga energi global. Ia juga pernah secara terbuka memuji keberanian Trump setelah insiden penembakan yang menimpa Trump saat kampanye tahun lalu. Relasi yang dinamis antara Trump dan Putin inilah yang membuat keduanya selalu menjadi pusat perhatian, terutama di tengah konflik dan isu-isu global. Sikap, keputusan, maupun pernyataan yang kerap tak terduga dari keduanya menjadi sorotan banyak pihak dan memperkeruh dinamika politik internasional. Di tengah derasnya kecaman dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump atas serangan udara besar-besaran Rusia ke Ukraina, muncul laporan mengejutkan dari media Rusia. Disebutkan bahwa helikopter yang membawa Presiden Vladimir Putin hampir saja menjadi target dalam gelombang serangan drone Ukraina tepat saat Putin sedang dalam perjalanan menuju wilayah perbatasan.
Komandan Pertahanan Udara Rusia, Yuri Daskin, menjelaskan bahwa insiden tersebut terjadi di awal pekan ketika Putin melakukan kunjungan ke Oblast Kursk. Dalam sebuah wawancara pada tanggal 25 Mei, Daskin menceritakan bahwa di wilayah Kursk itu, helikopter kepresidenan mendapati dirinya berada di tengah upaya pertahanan udara untuk menghadang serangan drone skala besar dari pihak lawan. Menurut laporan media yang terbit pada tanggal yang sama, kejadian ini berlangsung di tengah alotnya proses negosiasi antara Rusia dan Ukraina. Saat itu, kehadiran mendadak Putin di garis depan pertempuran bertujuan untuk berdialog dengan para pemuda di Kursk. Namun, di waktu yang bersamaan, militer Ukraina dilaporkan meluncurkan sebuah drone bunuh diri yang sempat berputar-putar di jalur penerbangan helikopter kepresidenan. Hanya sesaat setelah helikopter lepas landas dengan maksud menargetkan langsung helikopter yang ditumpangi Presiden Rusia tersebut.